Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Jenius Fang Qiu. Bab 393. Halo, Dr. Xiao Fang. Setelah membantu lelaki tua itu berjalan ke meja, lelaki parubaya itu menyapa. Selamat sore. Fang Qiu menjawab sambil tersenyum dan memberi isyarat padanya untuk membantu pria yang lebih tua itu duduk. Pada saat yang sama, dia berkata kepada pria yang lebih tua, "Bagaimana perasaanmu, Tuan?" Baiklah. Pria tua itu duduk dan mengangkat tangannya. Karena usia tua, di wajah lelaki tua itu, orang tidak bisa melihat ekspresi. Fang Qiu bertanya, "Berapa umurmu, Tuan?" Dia 82 tahun. Pria parubaya itu berkata, "Itu semua karena penyakit ini. Kalau tidak, dia akan dalam keadaan sehat sekarang." Fang Qiu duduk dan bertanya, "Apa penyakitnya, katakan padaku." Pria parubaya itu berkata, "Hasil pemeriksaan mengatakan kedua arteri karotisnya tersumbat. 50% arteri karotis kiri dan 80% arteri kanan tersumbat." Fang Qiu dikejar. "Kapan Anda menemukannya dan bagaimana?" "Sekitar 1 bulan yang lalu. Pada awalnya, ia hanya merasakan anggota badan di kaki. Dia tidak bisa berjalan sendiri dan sering mengatakan dia merasa pusing." Sambil menatap lelaki tua itu, lelaki parubaya itu berkata, "Kami mengirimnya ke rumah sakit untuk melakukan ultrasonografi warna pada arteri karotidnya pada hari itu juga, dan dokter menyarankan untuk memasang stent, tetapi lelaki tua saya tidak mau mereka. Kami mencoba membujuk, tetapi pada akhirnya, kami menemukan penolakan di tubuhnya, jadi kami menyerah. Dan dia juga tidak mau operasi. Lagi pula, dia sudah tua dan ada risiko. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya?" Fang Qiu mengangguk sambil menjawab. "Saya melihat. Dalam pandangan saya kira pengobatan barat tidak dapat mengobatinya tanpa operasi besar, jadi dia dan saya ingin mencoba pengobatan Tiongkok. Itu sebabnya kami datang ke sini." Sambil mengatakan itu, pria parubaya memandang Fang Qiu dan tersenyum sedikit canggung. "Sebenarnya, ketika saya baru saja datang, saya ingin mendaftar untuk melihat seseorang di Departemen Medis Pengobatan Cina, tetapi saya mendengar banyak berbicara tentang Anda ketika sedang mengantri. Saya pikir akupuntur adalah bagian dari pengobatan Tiongkok, jadi saya langsung mendatangi Anda." Mendengar itu, Fang Qiu merasa agak sedih. Mengapa orang hanya memikirkan pengobatan China ketika pengobatan Barat gagal? Mengapa mereka hanya ingin mencoba pengobatan Tiongkok ketika mereka berpikir semua harapan hilang? "Pertama-tama aku akan memeriksanya." Setelah mengatakan itu, Fang Qiu mulai diagnosis. Setelah menggunakan 4 metode untuk mendiagnosis penyakit, Fang Qiu menemukan tubuh lelaki tua itu lemah akibat penyiksaan. Tidak mengherankan bahwa dia sudah mengalami kesulitan dalam berbicara hanya pada usia 82 tahun. Setelah pemeriksaan, Fang Qiu mengulurkan tangan untuk merasakan leher lelaki tua itu. Sepertinya dia keluar, tetapi sebenarnya, dia diam-diam mengendalikan kekuatan mentalnya untuk menyuntikkan ke leher pria tua itu. Dengan melihat lebih dekat, dia memang menemukan penghalang di kedua arteri karotis pria tua itu. Dalam hal ini, akan mudah untuk mengeruk mereka dengan ki internal. Namun, ki internal terlalu kuat, sementara tubuh pria tua dan arteri karotis sangat lemah. Dengan perlakuan salah, Anda dapat merusak arteri yang sudah lemah. Oleh karena itu, menggunakan ki internal untuk mengeruk jelas bukan cara terbaik. Ketika ki internal bukan pilihan, Fang Qiu hanya bisa kekuatan mental. "Tuan, tolong ikuti saya." Berpikir tentang itu, Fang Qiu melangkah maju untuk membantu pria yang lebih tua berjalan ke kursi akupuntur untuk duduk. Kemudian, dia mengambil tongkat moksa. Di sebelah kanan, sekitar 1 telapak jauh dari leher lelaki tua itu, Fang Qiu langsung menyalakannya. Ketika tongkat moksa yang terbakar dinyalakan dan memberikan kekuatan medis, Fang Qiu menggunakan ki internalnya untuk mendorong mereka semua ke lubang pria tua itu. Sementara itu, kekuatan mentalnya melonjak dan dengan cepat meresap ke arteri karotis kanan pria tua itu. Saat memimpin kekuatan medis, ia membersihkan penyumbatan dari arteri. Setelah pembukaan, penghalang-penghalang itu dengan cepat menghilang dan menghilang di bawah erosi kekuatan medis. Aliran darah reguler di arteri juga pulih. Tepat ketika mereka dibersihkan, pria tua itu mendengus. Dia terdengar seperti sedang menikmatinya, tetapi pada saat yang sama, dia juga terdengar menderita. Di sisinya, pria parubaya itu mengangkat sebelah alisnya. Dia benar-benar tidak dapat memahami apa yang dilakukan Fang Qiu. Apakah ini Dr. Xiao Fang benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan semua orang? Apakah dia benar-benar memiliki keterampilan medis yang luar biasa? Namun, di depan matanya, bukan keterampilan medis yang digunakan oleh Dr. Xiao Fang ini, kan? Pria parubaya itu sangat cemas. Karena di depan matanya,
selain menyalakan tongkat moksa yang dipegang di tangan kanan Fang Qiyu dan menggunakan tangan kiri Fang Qiyu untuk merasakan leher lelaki tua itu, Fang Qiyu tidak melakukan apa-apa lagi. Bahkan, dengan posturnya, Fang Qiyu benar-benar mirip dengan mereka yang berlatih sihir seperti menari seolah-olah mereka telah dirasuki dalam budaya rakyat. Bisakah itu menyembuhkan penyakit? Pria parubaya itu ragu dalam hatinya, terutama, ketika dia mendengar gerutuan pria tua itu, dia semakin cemas di hatinya. Pada saat itu, Fang Qiyu menghentikan aksinya. Dia berbalik dan berdiri di sebelah kiri pria tua itu dan melanjutkan serangkaian tindakan sebelumnya. Itu seperti memainkan teks Scarecrow. Setelah melakukan tindakan yang persis sama, Fang Qiyu berhenti bergerak. Semakin lama dia menyaksikan, semakin tertekan pria paruh baya itu. Dalam hatinya, dia hampir tidak bisa lagi menahan kutukannya. Bagaimanapun, itu adalah rumah sakit, dan dia seharusnya tidak berteriak dengan marah. Lagi pula, itu akan baik-baik saja selama dokter tidak menyakiti pria tua itu. Dia berhasil menekannya. Itu setelah 3 menit. Fiuh. Hanya setelah mengeruk arteri karotid pria tua itu dengan cara yang baru saja digunakannya, Fang Qiyu menghela nafas panjang. Dia melirik pria parubaya yang berdiri di samping dan berkata, "Sudah selesai." Pada saat yang sama, Fang Qiyu tidak bisa membantu mengangguk di dalam hatinya. Tampaknya anggapannya benar. Kekuatan mentalnya benar-benar dapat melakukan apa yang disebut operasi pengobatan barat tanpa membuka pasien. Dalam pengobatan barat, mereka menggunakan cara paling langsung, di mana pasien dibuka, untuk menangani penyebab penyakit yang tidak terlihat oleh mata telanjang, misalnya, penyakit seperti obstruksi. Sebelum ini, banyak orang berpikir operasi tidak mungkin dilakukan dalam pengobatan Tiongkok. Namun, sekarang, setelah mencobanya secara pribadi, Fang Qiyu benar-benar dapat mempertanyakan masa, siapa yang bilang tidak ada operasi dalam pengobatan Tiongkok. Itu sekaligus. Anda sudah selesai. Pria parubaya itu memandang Fang Qiyu dengan wajah yang benar-benar terpana, bertanya, "Aku sudah mencarinya di buku. Anda menggunakan moksibushi, bukan? Tetapi Anda bahkan tidak menempelkan tongkat moksa padanya. Bisakah tenaga medis bekerja padanya? Apakah ini benar-benar efektif? Berapa banyak sesi yang diperlukan untuk sepenuhnya menyembuhkannya?" Mendengar begitu banyak pertanyaan pria parubaya itu, Fang Qiyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak lagi. Dia telah disembuhkan." "Apa?" Pria parubaya itu tertegun dan bertanya dengan tidak percaya. "Maksudmu ayahku sudah sembuh?" Fang Qiyu mengangguk dengan tegas untuk menjawab, "Ya." "Bagaimana mungkin?" Pria parubaya itu segera mengangkat alis dan berkata, sedikit jengkel. "Untuk menyembuhkannya, dokter bahkan menyarankan untuk memasang stent. Dan kami gagal menyembuhkannya setelah mencoba banyak metode. Bagaimana Anda bisa menyembuhkannya dalam hitungan menit?" "Xiao Fang, berhentilah bercanda denganku. Katakan saja yang sebenarnya jika Anda tidak bisa menyembuhkan penyakitnya, dan Anda tidak perlu membuat kebohongan seperti itu untuk membujuk saya. Selama kamu tidak memperburuk kondisi ayahku, aku tidak akan membuat masalah untukmu. Mengapa Anda harus mengarang hal-hal seperti itu untuk berbohong kepada saya?" "Itu sekaligus." Fang Qiyu bertanya, "Tuan, bagaimana perasaanmu sekarang?" "Cukup bagus. Saya merasa jauh lebih nyaman." Pria tua itu hanya mengalami kesulitan berbicara, sekarang, dia menjawab dengan sangat lancar. Fang Qiyu berkata sambil tersenyum. "Kamu sudah benar-benar sembuh dari penyakitmu. Lebih memperhatikan diri Anda mulai sekarang. Anda akan secara bertahap tumbuh kembali dalam kesehatan yang baik." Pria tua itu mengangguk untuk menjawab dan kemudian bangkit didukung oleh Fang Qiyu. "Baik. Dr. Xiao Fang, jika Anda benar-benar tidak ingin mengambil ayah saya, Anda bisa mengatakannya. Kami benar-benar dapat melewatkan kata-kata yang tidak perlu ini." Pria parubaya itu berkata kepada Fang Qiyu dan kemudian membantu pria tua itu, siap untuk pergi. "Ini rumah sakit." Melihat pria parubaya dan pria tua yang punggungnya menghadapnya, Fang Qiyu membuka mulutnya dan berkata, "Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa memeriksanya. Dengan cara ini, Anda bisa berhenti khawatir dan dia juga bisa merasa nyaman." "Tentu saja aku akan memeriksanya." Pria parubaya itu berkata tanpa menoleh ke belakang, "Jika kondisinya memburuk olehmu, aku harus menemukanmu untuk itu." Mengatakan itu, lelaki parubaya itu membantu lelaki tua itu keluar dari ruang konsultasi dan tidak berhenti sedetik pun untuk langsung memeriksakan ayahnya. Namun, ternyata begitu hasil pemeriksaan keluar, ia mendapati ayahnya benar-benar telah pulih. Setelah itu, pria parubaya itu segera tercengang. Dia telah melihat seluruh proses perawatan Fang Qiyu. Fang Qiyu hanya melakukan beberapa tindakan dan berdiri tanpa bergerak selama beberapa menit, dan kemudian menyembuhkan penyakitnya. Itu hampir terlalu sulit dipercaya. Terkejut,
Pria parubaya itu juga memikirkan kata-kata yang dia ucapkan kepada Fang Qiu sebelum meninggalkan ruang konsultasi. Segera, dia merasakan pipinya terbakar. Fang Qiu membantu menyembuhkan penyakit ayahnya, sedangkan dia dengan marah mempertanyakan Fang Qiu. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa malu. Karena Dr. Xiao Fang memiliki keterampilan medis yang sangat baik, bagaimana ia berani melihat Fang Qiu jika ia memiliki penyakit lain di kemudian hari? Tidak, aku harus memperbaikinya hari ini. Mengatakan itu, pria parubaya itu merenung dan kemudian buru-buru mengeluarkan teleponnya untuk menelepon. Madu. Begitu panggilan itu dilakukan, pria parubaya itu berkata, cepat, ambil bendera. Tuliskan, untuk Dr. Xiao Fang dari Rumah Sakit Afiliasi UJCM. Tangan-tangan ajaib mengembalikan hidup yang sekarat dan Hua Tuo modern. Tuliskan tanggal, nama Anda, saya, dan ayah. Yah, pergi mencari toko yang membuat bendera. Saya akan mengirimi Anda apa yang tertulis di dalamnya secara terperinci. Setengah jam kemudian, seorang wanita berlari ke rumah sakit membawa benda seperti kotak brokat. Di gerbang rumah sakit, setelah menjemput wanita itu, pria parubaya itu membuat pria yang lebih tua duduk di kursi tunggu di aula, sementara dia membawa istrinya bersamanya, bergegas ke ruang konsultasi Fang Qiu di akupuntur apartemen. Mereka mengirim bendera dan pasangan berterima kasih pada Fang Qiu lagi dan lagi. Dengan susah payah, akhirnya, mereka menyelesaikan rasa malu karena sebelumnya mempertanyakan Fang Qiu. Juga, Fang Qiu dengan rendah hati menerima bendera sebagai ucapan terima kasih mereka yang berkelanjutan, meminta keduanya untuk dengan cepat menghadiri pria yang lebih tua. Segera, berita bahwa Fang Qiu menggunakan moksibusi untuk menyembuhkan penyumbatan arteri karotis, di bawah iklan pasangan itu, segera menyebar di seluruh rumah sakit. Mendengar berita itu membuat gebrakan nyata di semua departemen di rumah sakit. Moksibusi untuk menyembuhkan penyumbatan arteri karotis. Bagaimana itu mungkin? Penyakit semacam ini hanya bisa disembuhkan dengan operasi. Bagaimana moksibusi dapat menyembuhkannya? Bagaimana mungkin Fang Qiu melakukannya? Tanpa ragu, masalah itu mengejutkan banyak orang. Sementara itu, sutradara Sumudong juga mendengar berita itu dari laporan pekerjaan bawahannya dan langsung merasa terkejut. Menggunakan moksibusi untuk menyembuhkan penyumbatan arteri. Fang Qiu ini, benar-benar harta, haha. Sementara Sumudong tertawa karena memiliki harta Fang Qiu, sementara itu, Shen Chun dan Cao Ze dari ortopedi di lantai 7 benar-benar tercengang. Ketika berada di ortopedi, Fang Qiu telah melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Mereka tidak berharap bahwa setelah pergi ke departemen akupuntur, Fang Qiu juga sangat tidak manusiawi. Moksibusi memang efektif terhadap penghalang meridian, tetapi penyumbatan arteri sangat berbeda. Bahkan jika itu memang berhasil, itu tidak akan terlalu efektif. Bagaimana mungkin Fang Qiu melakukannya? Terima kasih masih bersama channel Carrot Susu. Bab 394. Seluruh rumah sakit terpana. Semua orang tidak tahu bagaimana Fang Qiu menggunakan metode sederhana untuk menyembuhkan penyakit yang sulit ini. Pada waktu itu, bahkan banyak spesialis lama bingung. Ketika mereka punya waktu, banyak dokter dan spesialis tua berjalan ke departemen akupuntur. Setiap dari mereka penuh keraguan dan siap untuk bertanya pada Fang Qiu bagaimana dia melakukannya di bumi. Namun, ketika mereka tiba di departemen akupuntur, mereka hanya menemukan bahwa Fang Qiu sudah pergi. Itu sekaligus. Fang Qiu baru saja keluar dari rumah sakit. Anda yakin? Saat berbicara di telepon, Fang Qiu menuju ke sekolah. Positif. Di ujung telepon, suara Li Ji berdering. Dia berkata, informasi tentang organisasi HNS yang Anda berikan kepada saya telah dikonfirmasi. Oke. Fang Qiu menutup telepon. Di ruang konsultasi, ketika dia melihat Li Ji menelepon di teleponnya, Fang Qiu tahu itu tentang masalah ini. Kembali di sekolah, Fang Qiu segera mengemasi barang-barangnya. Karena informasi itu telah dikonfirmasi, dia tidak bisa goyah lagi. Dia harus pergi ke Butan segera. Untuk memotong gulma dan menggali akarnya. Mengepak barang-barangnya, Fang Qiu segera memesan penerbangan terbaru ke Lhasa, ingin masuk Butan dari Lhasa. Itu pada waktu itu. Dering, dering, dering. Nada dering Fang Qiu berdering lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Dia memanggil He Gaoming. Halo. Fang Qiu mengangkat telepon. Menguasai. Suara menyanjung He Gaoming datang. Dia berkata, ya, Penatua Yi tidak dapat menghubungi Anda, jadi dia meminta saya untuk memberi Anda biaya penampilan dari sesi kompetisi persahabatan sebelumnya. Baik. Fang Qiu dengan anggun mengangguk. He Gaoming bertanya, nomor kartu Anda. Fang Qiu menjawab. Penatua Yi harus tahu bahwa aku hanya menerima uang tunai.
He Gaoming berkata dengan canggung, ini tunai. Tunggu di agen detektif Anda. Saya akan mampir sekarang untuk mengambilnya. Setelah itu, Fang Qiyu segera mengeluarkan 2 koper dari lemari. Di kedua koper itu, ada uang tunai senilai total 6 juta. Masih ada 1 jam lagi. Saya masih bisa membuatnya. Melihat saat itu, Fang Qiyu membawa koper dan berangkat. Dia pertama-tama menarik semua uang di dalam rekening dan kemudian memasukkan 6 juta ke dalamnya. Kemudian, dia membawa uang yang telah dia tarik, kembali ke sekolah untuk berganti pakaian menjadi pria misterius itu. Dia bergegas ke agen detektif He Gaoming dan mengambil uang yang diberikan Penatua Yi kepadanya. Setelah meninggalkan agen detektif, Fang Qiyu langsung menyumbangkan uang itu ke rumah amal. Kembali di sekolah, ia kembali mengenakan pakaian yang biasa. Memegang kartu bank yang bisa dia gunakan untuk menarik total 6 juta, Fang Qiyu tidak bisa menahan perasaan, aku kaya. 6 juta. Yah, kurasa aku bisa menemukan seseorang untuk bertarung jika aku tidak mendapatkan uang nanti. Mengotori, Fang Qiyu membawa ranselnya. Mengeluarkan teleponnya saat berjalan keluar dari sekolah, Fang Qiyu mengirim pesan singkat kepada Jiang Miaoyu, 3 teman sekamarnya termasuk Zhu Benzeng, dan Su Miaolin di WeChat, mengatakan bahwa dia akan sibuk dan tidak akan kembali ke sekolah dalam beberapa hari ke depan. Setelah mengirim SMS kepada mereka, Fang Qiyu bergegas ke bandara. Ketika dia mendapatkan tiket penerbangan, dia tepat waktu. Naik, dia berangkat ke Lhasa. Lebih dari 4 jam kemudian, pesawat mendarat di Lhasa. Dia turun dari pesawat. Berjalan keluar dari bandara, Fang Qiyu membawa tas punggungnya dan berlari menuju Butan di bawah panduan peta. Meskipun Lhasa berada di ketinggian, Fang Qiyu tidak merasakan kekurangan oksigen sama sekali. Sebaliknya, di udara segar, ia merasakan energi surga dan bumi lebih kaya daripada di tempat lain. Karena tidak ada orang di jalan, Fang Qiyu sangat cepat. Dia berlari sepanjang jalan. Tepat ketika dia memiliki waktu dalam hidupnya, deru mesin tiba-tiba datang. Melihat ke kejauhan, sebelum dia menemukan 3 mobil muncul di lereng di tengah gunung. Saat itu, salju turun di langit. Jelas, ketiga mobil datang ke sini untuk bepergian. Juga, tampaknya, mereka tidak memeriksa cuaca sebelum datang. Kalau tidak pernah dalam sejuta tahun berani mereka berkendara di jalan seperti ini pada hari bersalju. Karena itu setengah jalan ke atas gunung dan itu adalah lereng, meskipun tidak curam, tepat di samping jalan, ada tebing yang sangat curam. Di tanah, salju berubah menjadi es, membuat jalan sangat licin. Karena itu, ketiga mobil itu melaju sangat lambat. Masih dalam cuaca seperti ini. Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Fang Qiyu berpikir dalam hatinya. Dari ranselnya, dia mengeluarkan topeng khusus pria misterius itu dan mengenakannya di wajah, siap untuk mempercepat untuk bergegas melewati mereka. Namun, saat Fang Qiyu bergegas keluar, di hadapannya, 2 dari 3 mobil di depan sudah dengan lancar diusir dari lereng dan berbalik ke tempat yang aman. Namun, mobil ketiga, ketika hendak belok, rodanya tergelincir. Lalu, deru mesin berbunyi. Mobil berbelok di tempat. Bagian belakang mobil berayun dan langsung menuju tebing di samping tebing. Mobil itu hampir jatuh dari tebing. Ini buruk. Fang Qiyu kaget di hatinya. Untungnya, dia awalnya keluar semua, siap melampaui 3 mobil. Ketika mobil ketiga hendak tergelincir dari tebing, Fang Qiyu baru saja tiba di depan mobil. Dia melihat bahwa mobil tidak dapat berhenti dan bagian belakang mobil sudah jatuh. Kemudian, Fang Qiyu buru-buru bergegas maju untuk meraih hub roda kiri. Fang Qiyu tahu bahwa dia tidak pernah bisa meraih bumper di depan mobil. Dengan genggaman, bumper itu pasti akan patah karena gaya yang datang dengan mobil yang jatuh. Karena itu, pada kesempatan pertama, ia memilih hub. Bangkit. Meraih hub, Fang Qiyu diam-diam berteriak dalam-dalam. Sementara ki internalnya melonjak, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Kekuatan besar seharusnya menghentikan mobil yang telah jatuh. Orang-orang melompat dari 2 mobil di depan. Melihat pemandangan itu, mereka semua membeku. Sementara pada saat yang sama, Fang Qiyu mengerahkan kekuatannya. Dia segera menyeret mobil ke atas dan dengan paksa menariknya kembali ke jalan. Orang-orang di mobil bahkan tidak berani berpikir dan langsung melompat turun dari mobil. Itu adalah seorang pria muda. Melihat pria bertopeng yang bertelanjang tangan menyelamatkannya dari tebing, mungkin lututnya melunak karena serangan teror atau karena alasan lain, berwajah pucat, anak muda itu langsung berlutut di depan Fang Qiyu. Ya dewa,
Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Tolong, selamatkan ibuku juga. Pemuda itu berturut-turut melakukan kowtow. Fang Qiu buru-buru berjalan ke samping. Dia tidak bisa menerima penghormatan sebesar itu. Setelah menghentikan pemuda itu dari kowtow lagi, Fang Qiu kemudian melihat ke dalam mobil dengan ragu. Dia melihat di kursi belakang mobil berbaring seorang wanita tua yang wajahnya seputih sprei. Ya Dewa Surgawi, dia ibuku. Pria muda itu bergegas berjalan dan memohon dengan wajah sedih. Ibuku sangat sial karena menderita kanker lambung yang parah. Untuk mewujudkan keinginannya, saya mengantarnya pergi ke tempat-tempat meskipun cuaca bersalju dan seharusnya bertemu dengan Anda, Dewa Surgawi terkasih. Saya mohon padamu. Tolong selamatkan ibuku. Mendengar itu, Fang Qiu melintas ke depan. Ketika orang lain tidak melihat Fang Qiu sama sekali, pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Fang Qiu muncul di depan pintu mobil dan merasakan denyut nadi wanita tua itu. Ternyata dia menemukan wanita tua itu memang mengidap kanker dan sebentar lagi akan menjalani hidupnya. Tanpa ragu, penyakit itu fatal. Meskipun Fang Qiu punya cara untuk menyembuhkannya, dia tidak membawa benda apapun yang bisa digunakan untuk menyembuhkannya. Dia tidak memiliki ramuan atau bahan akupuntur. Bagaimana dia bisa mencoba menyelamatkannya? Sebuah ide muncul padanya, dan Fang Qiu segera memikirkan eksperimen yang telah dilakukannya. Karena aku bisa mengeruk arteri dengan kekuatan mentalku, jadi mengapa aku tidak bisa menggunakannya untuk melakukan operasi, langsung memotong tumor di dalam tubuh wanita tua itu. Sambil memikirkan itu, Fang Qiu menatap pemuda itu untuk mengkonfirmasi dan langsung naik ke mobil. Ya saya akan. Pemuda itu terkejut dan juga segera duduk di mobil. Yang lain turun dari dua mobil lainnya dengan tergesa-gesa menggunakan segitiga peringatan untuk menghalangi jalan. Di dalam mobil, Fang Qiu membuka mulutnya. Nyalakan AC, dan atur suhu tinggi. Pria muda itu buru-buru menyalakan AC. Kemudian, Fang Qiu langsung meletakkan kedua tangannya di tempat perut wanita tua itu. Kemudian, dia menutup matanya untuk melihat secara internal kondisi di dalam tubuh wanita tua itu. Melihat benjolan tumor, Fang Qiu tidak ragu sedikit pun. Dia langsung mengubah kekuatan mentalnya menjadi lanset dan memotong tumor di perut wanita tua itu. Sementara itu, ketika menyuntikkan ki internal ke dalam tubuh wanita tua itu, ia dengan cepat membelah dan melarutkan tumor di dalam tubuh wanita tua itu, dan membuat ki internal meresap ke seluruh tubuh wanita tua itu. Setelah mengangkat semua sel kanker yang telah menyebar, ia kemudian menggunakan kekuatan mentalnya sebagai benang untuk menjahit luka wanita tua itu. Tentu saja, itu bukan jahitan asli. Begitu dia menarik kekuatan mentalnya, luka wanita tua itu pasti akan terbelah lagi. Oleh karena itu, Fang Qiu hanya bisa terus mentransfer ki internal ke luka wanita tua itu, membantu Danmi pemulihan luka. Sama seperti itu, setelah menghabiskan setengah jam, dia akhirnya menyelesaikannya. Setelah menyelesaikan semua itu, Fang Qiu lagi menggunakan ki internalnya untuk membantu wanita tua itu mengeruk meridian di seluruh tubuhnya. Kemudian, dia menghela nafas panjang dan berkata, sudah selesai. Betulkah? Pria muda itu terkejut. Fang Qiu mengangguk dan turun dari mobil. Betulkah? Pemuda itu begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dan dia buru-buru pergi untuk memeriksa ibunya. Namun, saat ini, Fang Qiu baru saja turun dari mobil dan berkata, hati-hati. Kemudian, dia memantul di ujung kakinya dan langsung naik tinggi ke udara. Secepat yang abadi, ia terbang untuk terus menuju ke Butan. Di jalan, semua orang di 3 mobil kosong menatap satu sama lain. Apakah dia baru saja terbang? Iya, dia melakukannya. Aku juga melihatnya. Apakah dia benar-benar seorang Dewa Surgawi? Kami benar-benar bertemu dengan Dewa Surgawi. Semua orang agak gagap karena shock. Di mobilnya, pemuda itu juga melihat cara Fang Qiu terbang dan juga terdiam karena kaget. Tidak masalah apakah dia dewa atau bukan, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Tempat ini terlalu berbahaya. Jika mobil lain datang, akan mudah terjadi kecelakaan mobil. Dan, tidak peduli apakah dia dewa atau bukan, pertama-tama kita harus mengirim Bibi ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan, untuk melihat apakah Bibi benar-benar sembuh dari penyakit atau tidak. Segera, ketiga mobil kembali melaju ke depan, bergegas ke rumah sakit. Itu sekaligus. Fang Qiu masih bergegas melanjutkan perjalanannya. Tepat ketika dia akan mencapai Butan, ketiga mobil tiba di sebuah rumah sakit di Lhasa pada saat yang sama. Setelah pemeriksaan, mereka menemukan wanita tua itu benar-benar sembuh dari penyakit. Hasilnya sangat mengejutkan pria muda itu hingga ia menangis. Akhirnya, dia akhirnya tidak perlu menyesal karena tidak merawat orang tuanya ketika mereka akan pergi. Melihat hasil pemeriksaan,
pemuda itu berlutut di tempat. Ke arah yang ditinggalkan Fang Qiyu saat itu, dia sangat kotau 3 kali. Orang-orang yang mengemudi bersama dengannya secara berturut-turut diposting di momen WeChat mereka. Kamu mungkin tidak percaya padaku, tapi kami bertemu abadi di Lhasa. Sepanjang hidupku, aku tidak menyangka ada makhluk abadi di dunia. Namun, semua orang mengolok-oloknya di bagian komentar. Juga, banyak orang bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, setelah mendaki bukit dan gunung tanpa henti, Fang Qiyu juga akhirnya tiba di Butan. Setelah kedatangan, Fang Qiyu masih tidak berhenti sejenak, langsung menuju ke pangkalan organisasi HNS.